Selamat datang di channel Aku Mau Lebih Sehat. Di Hari Diabetes Sedunia ini, ada satu pertanyaan penting. Kalau tubuhmu terasa baik-baik saja, apa itu artinya kamu benar-benar sehat? Atau jangan-jangan itu cuma ketenangan sebelum badai? Kenalan yuk sama Rina, 29 tahun. Sama seperti banyak dari kita, Rina adalah seorang pekerja keras. Pagi meeting, siang kejar deadline, malam seringnya pesan makanan cepat saji sambil lanjut kerja. Baginya rasa lelah yang sering datang, haus yang berlebihan, atau pandangan yang kadang sedikit kabur itu cuma efek samping dari produktif. Cuma kurang tidur, pikirnya. Sampai suatu hari, luka kecil di kakinya nggak kunjung sembuh setelah seminggu. Aneh, padahal dulu luka gores biasa cepat sekali kering. Dari situlah alarm kecil di benaknya mulai berbunyi. Kamu pernah merasa begitu juga? Mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Rina? Bisa jadi ini adalah tanda dari prediabetes, satu langkah lagi sebelum diabetes tipe 2. Sederhananya begini, anggap gula dalam darah atau glukosa itu adalah bahan bakar untuk sel-sel tubuh kita. Untuk memasukkan bahan bakar ini ke dalam sel, kita butuh kunci yang namanya insulin. Nah, pada kondisi prediabetes atau diabetes, kunci ini mulai rusak atau jumlahnya nggak cukup. Akibatnya apa? Bahan bakar menumpuk di luar public sel, yaitu di aliran darah. Gula darah jadi tinggi. Kenapa ini makin sering terjadi di usia muda? Gaya hidup kita berubah drastis. Pekerjaan yang menuntut kita duduk berjam-jam, makanan olahan tinggi gula dan lemak yang mudah diakses, dan stres yang seolah jadi teman sehari-hari. Kombinasi ini membuat kunci insulin kita bekerja lebih keras sampai akhirnya kelelahan. Kadang kita lupa, tubuh juga butuh didengar. Gula darah yang terus-menerus tinggi itu seperti racun yang pelan-pelan merusak pipa-pipa dalam tubuh kita, yaitu pembuluh darah. Kerusakannya bisa kemana-mana, ke mata, menyebabkan kebutaan, ke ginjal, gagal ginjal, ke saraf, rasoba atau nyeri, dan yang paling fatal, ke jantung dan otak, serangan jantung dan stroke. Banyak yang berpikir, aku nggak suka makanan manis kok, jadi pasti aman. Ini keliru besar. Diabetes itu bukan cuma soal gula pasir. Nasi putih, mie instan, roti putih, bahkan minuman boba favoritmu itu akan diubah jadi gula juga di dalam tubuh. Jadi bukan cuma soal rasa manis, tapi soal total karbohidrat yang kita konsumsi. Gejala prediabetes itu seringkali sangat halus. Selain yang dialami Rina, mungkin kamu sering merasa haus padahal sudah banyak minum, sering buang air kecil terutama di malam hari, atau berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Karena samar, kita sering menganggapnya sepele. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kita punya kekuatan untuk mengubah arah. Prediabetes itu lampu kuning dari tubuhmu, sebuah kesempatan emas untuk putar balik sebelum terlambat. Dan inilah kenapa kamu perlu tahu cara mengatasinya sekarang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kenapa ini penting bagi kamu? Karena mencegah jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Ini bukan tentang diet ketat yang menyiksa, tapi tentang membuat pilihan-pilihan kecil yang lebih cerdas setiap hari. Yuk, coba mulai dari sini. 1. Screening dini itu wajib. Jangan menunggu gejala. Ini yang paling penting. Kalau kamu berusia di atas 35 tahun atau lebih muda tapi punya faktor resiko seperti berat badan berlebih, jarang olahraga, atau punya keluarga dengan riwayat diabetes, segera cek gula darahmu. Cukup dengan tes darah sederhana di puskesmas atau laboratorium. Anggap ini sebagai rapor kesehatan tubuhmu. 2. Atur ulang isi piringku. Nah, nggak perlu stop makan nasi. Coba deh pakai aturan isi piringku dari Kemenkes. Bayangkan piringmu, setengahnya isi dengan sayuran, seperempatnya dengan sumber protein, ikan, ayam, tempe. Dan hanya seperempat sisanya untuk karbohidrat seperti nasi, kentang. Kalau kamu biasanya makan nasi sepiring penuh, gimana kalau mulai kurangi porsinya jadi 3/4 dulu? 3. Jadikan gerak sebagai bagian hidup. Nah, nggak harus pergi mahal. Coba jalan kaki 30 menit setiap hari setelah makan siang. Atau pilih naik tangga daripada lift di kantor. Menurut WHO, aktivitas fisik intensitas menengah 150 menit per minggu sudah bisa menurunkan risiko diabetes secara signifikan. Itu cuma sekitar 22 menit per hari loh. 4.
Tidur dan kelola stres adalah obat. Kurang tidur dan stres itu bisa membuat hormon kortisol naik, yang akhirnya juga menaikkan gula darah. Pastikan kamu tidur cukup 7-8 jam semalam. Kalau sedang stres, coba ambil waktu 5 menit untuk tarik nafas dalam. Tarik 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Ini membantu menenangkan sistem sarafmu. Sebagai langkah awal, yuk buat satu perubahan kecil minggu ini. Mungkin dengan mengganti 1 gelas minuman manis dengan air putih setiap hari. Perubahan kecil yang konsisten, dampaknya luar biasa. Ingat, prediabetes atau bahkan resiko diabetes itu bukan vonis, tapi sebuah panggilan. Panggilan dari tubuhmu yang minta diperhatikan. Gula darahmu bukan musuh, tapi alarm tubuh yang meminta bantuan sebelum kerusakannya lebih parah. Yuk, mulai dengarkan tubuhmu dari sekarang. Tubuh kita selalu berusaha melindungi kita, tapi kita harus mendukungnya dengan pilihan yang tepat. Like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman dan keluarga agar mereka juga bisa mulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat. Karena bersama, kita bisa, aku mau lebih sehat.